Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, sebelum kita mengawali kegiatan pada pagi hari ini, malah kita berdoa agar kegiatan ini berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Untuk ketua kelas, silakan berdoa pada hari ini. Alhamdulillah, sudah selesai. Hari ini ada tidak masuk? Masuk semua ya? Masuk semua. Baik, hari ini kita akan belajar karena Pak Roma kemarin habis BIMTEK Fasda di Solo. Ini saya bahas pada kalian semua, yakni 7 jurus BK hebat. Jadi Pak Roma adalah seorang guru BK, mempunyai 7 jurus. Ya, 7 gini. 7 jurus. Apa aja toh jurus itu? Yang pertama, jurus pertama adalah kenali potensi. Ya, kenali potensi. Pasti semua individu mempunyai potensi masing-masing. Beda antara individu A dan individu B. Apalagi ini kelas jurusan tata busana ya. Mungkin A sudah untuk jahitnya sudah rapi, mungkin B-nya obrasnya rapi, kan sudah beda seperti itu. Kemudian yang kedua, kelola emosi. Jurus yang kedua adalah kelola emosi. Yang mana pasti semua individu mempunyai emosi, itu pasti. Emosi itu ada beberapa, ada yang emosi positif, ada yang emosi negatif, gitu. Ini sama marah-marah, emosi. Nah, selanjutnya adalah tumbuhkan resiliensi, adalah jurus yang ketiga, nanti ada daya lenting. Yang keempat, jurus yang keempat adalah jaga konsistensi. Jadi kalian harus bisa menjaga konsistensi. Selanjutnya, jurus yang kelima, jalin koneksi. Artinya nanti kalian harus bisa menjalin koneksi dari individu A, B, dan C, dan seterusnya. Harus terjalin koneksi. Yang keenam, bangun kolaborasi. Berkolaborasi antara peserta didik, antara bapak ibu guru, dan warga sekolah yang lainnya. Dan jurus yang ketujuh yang adalah menata situasi. Membangun lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menggembirakan. Namun pada hari ini Pak Roma tidak memberikan jurus semua, ya, tidak memberikan. Pak Roma hari ini hanya memberikan satu jurus saja. Ini apa yang akan diberikan Pak Roma? Nah, ini Pak Roma akan berikan jurus yang keempat, yakni jaga konsistensi. Kalian harus bisa menjaga konsisten. Mulai dari bangun tidur sampai lagi harus konsisten. Selanjutnya, nah, pada kegiatan ini nanti yang disampaikan Pak Roma adalah dengan menggunakan metode ARKA. Ada yang tahu metode ARKA itu apa? ARKA nggak tahu? Nah, A yang pertama adalah aktivitas. Nanti kita akan menggunakan aktivitas untuk menggunakan jurus ini. Selanjutnya R adalah refleksi. Setelah kalian di aktivitas, direfleksikan aktivitas tersebut. Ya. Kemudian K-nya konsep. Jadi pengertiannya dari jurus yang keempat, ada konsepnya. Kemudian A yang terakhir, aplikasi. Aktivitas yang direfleksikan, kemudian punya pengertian, terus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu ya. Biar kan tidak ngantuk, jangan berdiri semuanya.
Biar nambah semangat, yuk berdiri semuanya. Ya, nanti kalau Pak Roma bilang, mana semangatmu? Jawabnya apa? Oke. Ulangi. Selamat pagi. Luar biasa. Hei, mana semangatmu? Mana semangatmu? Kasih semangatmu. Oke, terima kasih. Duduk kembali. Ya, semangat ya. Karena sudah semangat, mudah-mudahan nanti kegiatan ini juga berjalan dengan lancar. Nah, silakan diperhatikan. Kita sudah mau masuk ke materi ya. Aktivitas. Pertama adalah aktivitas. Nah, petunjuknya adalah, clue-nya adalah, silahkan kalian sweet dengan teman sebangku kalian. Sweet ya, sweet. Jika menang, maka dia adalah A. Paham? Jika kalah, adalah B. Paham? Punya paham? Silahkan kerjakan, yuk. Lakukan. Sweet. Yuk semua. Bon. Sudah ya. Sudah ya. Yang kedua. Yang A, silahkan tangannya digenggam dengan erat. Anggap saja menggenggam barang berharga. A, mana A? Tangan kena gue. Yang buah kok. Ibaratnya kalian mempunyai emas, permata, berlian. Oke? Paham ya? Yang B, membuka genggaman tangan A. Ayo mulai laksanakan. Ayo, saya bagi waktu 3 menit dari sekarang. Pokoknya biasanya berasa lepas. Terus, ayo. Gimana caranya biar tangan kalian lepas? Ini adalah hak kalian. Jangan sampai orang lain merebutnya. Ayo. Jangan sampai orang lain merebutnya caranya, ayo. Jangan. Kamu udah kebuka? Sudah kebuka? Emasmu buka kayak koncomu. Waduh. Barang-barangnya dikasihkan. Wow. Gimana masnya masih ada genggaman? Ada yang terbuka? Oke. Sudah? Sudah dulu cukup. Sekarang kita masuk ke refleksi. Ya, ini untuk B. Perhatikan, tadi yang B siapa ya? Nanti mohon dijawab. B. Apakah mudah membuka tangan A? Apa saja upaya untuk membuka tangan A maksudnya? Tangan A. Nah, itu ya. Yang B siapa tadi? Boleh kasih itu ya. Kak, menurut saja. Ini. Berdiri. Gimana? Lihat saja. Untuk membuka apakah mudah membuka tangan A? Apa saja upaya untuk membuka tangan A? Mudah nggak? Sulit, Pak. Sulit. Terus upayamu apa untuk membuka? Membuka tangan sebelah kiri. Terus semakin erat. Berarti semakin membuka semakin erat. Iya. Ini tanggapan dari B ya untuk buka tangan A. Terima kasih. Kasih pos dulu buat temannya. Kemudian untuk A. Untuk A siapa? Oke, nanti ya. Untuk A, mengapa saat B berupaya membuka, A mengepalkan tangan kuat-kuat, semakin dipaksa semakin kuat. A mana A? Kamu A? A.
Ya, jawab, jawab. Ayo, jawab. Kenapa? Kok semakin ketika api membuka, kok semakin kepala erat-erat? Kenapa? Karena kamu punya apa? Punya kekuatan yang intelijen. Punya kekuatan yang Ter- terkuat. Iya. Ya. Oke, terima kasih. Kasih aplaus buat temannya. Oke, jadi tadi kan sudah saya sampaikan bahwasanya kalian harus menjaga konsistensi. Yang mana jika mempunyai barang harus konsisten. Gimana caranya menggenggam alat itu barang tersebut jangan sampai terlepas sama orang lain, gitu. Ibaratnya adalah rahasia kalian, terus kemudian privasi kalian genggam erat, jangan sampai orang tahu, gitu. Nah, tadi yang tangannya sudah terbuka mungkin dia belum konsisten. Nah, maka dari itu kita akan belajar tentang konsistensi. Itu nggih. Nah, jadi referensinya seperti itu. Jadi tadi yang B, ketika membuka tangan A itu semakin kuat dibukanya semakin erat. Bener nggak? Karena apa? Karena si A ini akan tetap menjaga konsistensinya. Bener nggak? Ya toh? Nggak mungkin langsung dibuka gini, nggak mungkin. Nah, saja kita masuk ke dalam konsep. Nah, ini antara paksaan atau kesadaran. Yang mana konsisten itu antara paksaan atau kesadaran. Nah, menerapkan kebiasaan dengan paksaan seringkali menghasilkan kepatuhan eksternal jangka pendek. Murid mungkin melakukan tindakan yang diinginkan karena takut, namun efektivitas cara ini cenderung rapuh dan tidak berkelanjutan. Misalnya, jika kalian dipaksa untuk sholat duhur berjamaah, dipaksa ya, mungkin kan akan manut saja. Oke, saya duhur berjamaah. Mungkin kedepannya kalian tidak akan manut karena apa? Dipaksa. Tidak dari hati nurani kalian. Benar nggak? Dipaksa. Semuanya dipaksa tidak enak. Tapi kalau ingin konsisten, semua itu berawal dari paksaan. Biar ada konsisten. Selanjutnya, secara psikologis, paksaan dapat memicu resistensi, pemberontakan, dan emosi negatif. Dampaknya apa? Dampaknya bisa berupa stres, kemudian penurunan motivasi intrinsik, dan bahkan kerusakan hubungan. Kalau kalian semakin hari semakin dipaksa, pasti akan stres. Dipaksa bapak ibu misal di rumah, silakan sholat, silakan ini makan, silakan dibersihkan. Kalau dipaksa terus, kalian akan stres. Padahal kalian mungkin punya jadwal tersendiri, mungkin, gitu. Nah, jadi kalau dipaksa sama kesadaran itu beda. Kalau dipaksa terus bisa menimbulkan stres, kemudian motivasinya menurun dan merusak hubungan. Nah, ini sebaliknya, jika menanamkan kebiasaan dengan kesadaran yang melibatkan pemahaman, kemudian penerimaan dan keinginan internal untuk melakukan tindakan tersebut, artinya jika kalian mungkin melakukan itu dengan kesadaran, oh ya saya sadar, saya tuh bangun pagi, misal bangun pagi jam 4, satu saya harus sholat subuh, satu saya harus persiapan sekolah, berangkat sekolah dan sebagainya. Jika kalian sadar, dengan kebiasaan pasti akan nikmat. Tidak ada paksaan atau apapun. Tapi kalau kalian dipaksa bangun, tangi saat subuh, dipaksa, burung wayat bangun, kalian akan stres, kemudian tidak semangat seperti itu. Benar nggak? Iya toh. Nah, maka dari itu paksaan sama kesadaran beda. Tapi semua konsisten itu harus berawal dari dipaksa. Oke? Harus dipaksa. Kudu dipaksa, kudu iso, seperti itu. Nah, ini bagaimana toh mempertahankan kebiasaan agar konsisten? Karena pengen konsisten ya. Ini dalam otak kita itu ada reptilan brain yang tugasnya menyalakan alarm jika ada ancaman. Bukan hanya ancaman yang membahayakan, tapi juga ancaman yang membuat tidak nyaman. Termasuk adanya perubahan dari kebiasaan yang sudah nyaman ke kebiasaan baru yang mungkin tidak nyaman. Misalnya saat kita berusaha untuk membangun kebiasaan bangun pagi sekali,
maka reptilian brain akan beraksi dan berupaya untuk menganggap rencana itu tidak usah dijalankan. Nah, jadi ada, misalkan punya rencana nih, tapi ada sesuatu reptilian brain itu nggak usah. Namanya apa? Dinosaurus. Dinosaurus itu bilang, jika kamu pengen pagi, tapi dinosaurus bilang, harus tangi esok, jangan bangun pagi, bangun lebih siang aja, kan tidur pagi masih enak gitu. Jadi ada, kan pernah seperti itu nggak? Pengennya bangun pagi, tapi otak kalian menolak. Pernah bilang seperti itu? Pernah? Pernah Pernah. ya. Ya, itu namanya dinosaurus, reptilian brain. Kemudian ini, contohnya, aku mau lari sehari 10 kilometer. Bayangkan, satu hari 10 kilometer. 10 kilometer jauh nggak? Jauh. Jauh, ngos-ngosan. Masih oke, 1, 2 hari, 3 hari, oke. Kita masih kuat. Mungkin dalam beberapa hari, nah ini, baterai motivasi akan lemah. Karena rasa kita adalah 10 kilometer itu jauh. Dinosaurusnya menolak ini. Dinosaurusnya menolak. Ya, kita punya pikiran saya harus lari konsisten 1 hari 10 kilometer. 1 hari mungkin oke, tapi beberapa hari kemudian pasti akan lemah. Bener nggak? Karena terlalu jauh buat kita. 10 kilometer itu jauh. Dinosaurusnya menolak. Nah ini, gimana toh agar dinosaurus itu tidak resisten? Maka kita harus mengemas perubahan yang ekstrim menjadi perubahan kecil yang konsisten atau disebut atomic habit atau kebiasaan kecil. Jadi kita rubah kebiasaan tersebut. Yang tadinya kita lari 10 kilometer dalam waktu 1 hari, kita rubah saja. Aku mau jalan sehari 1 kilometer. Kalau 1 kilometer masih pendek ya, nggak jauh lagi ya, nggak masih dekat maksudnya. Jadi ini akan konsisten. Oh ya, saya akan sehari jalan 1 kilometer. Ini masih untuk dinosaurus seperti tidak akan mengganggu kita lagi. Paham ya? Jadi kita harus bisa menjaga konsisten. Misal kalian bangun pagi nih, bangun pagi jam 4. Jadi kita harus konsisten. Yang awalnya mungkin bangunnya jam 6 diubah jadi sebelum subuh. Terus kemudian kan subuh terlebih dahulu. Baru persiapan ke sekolah gitu. Jadi konsisten itu berawal dari yang sedikit gitu. Tidak harus langsung berat gitu enggak. Jadi ringan-ringan dulu. Selanjutnya, nah ini saya aplikasikan. Tadi kan kita sudah aktivitas, gitu. Kan sudah paham tadi aktivitas untuk konsisten. Tadi aktivitasnya yang A suruh genggam, yang B membukanya. Itu kemudian refleksi tadi sudah direfleksikan sama teman-teman kalian. Kemudian konsepnya tadi sudah saya kasih konsepnya seperti itu untuk konsisten ya. Jadi intinya kalau konsisten itu tidak boleh yang terlalu berat dulu, oke? Yang ringan dulu. Nah, sekarang aplikasikan. Nah, ini. Sekarang kalian aplikasikan buat jurnal harian. Jangan di kertas ya. Buat jurnal kalian, jurnal harian kalian. Jenis kegiatannya contohnya seperti ini. Kemudian waktu awal jam berapa, terus ditulis perubahan waktu setelah ingin konsisten. Paham nggih? Silakan di kertas nanti saya kumpulkan ke Pak Roma. Silakan di kertas. Kasih waktu berapa? 3 menit cukup ya? Cukup, ya. Jangan lupa kasih nama dan kelas. Ini contohnya. Jadi jurnal harian tuh dari mulai bangun tidur sampai mau tidur malam lagi. Bahkan ditulis saya kasih waktu 3 menit dari sekarang. Ya, bangun tidur jam berapa? Oh.
Waktunya masih 2 menit. Sini kerja di meja loh. Nah. Satu menit lagi ya. Oke, selesai waktu habis. Silakan pulang pada Pak Roma semuanya. Oke, nah tolong bisa dikumpulkan. Bagus semua dalam mengaplikasikan. Oke, ini adalah tugas kalian ya, sudah selesai ya. Jadi intinya tadi kalian sudah belajar tentang jaga konsistensi, yang mana kalau kalian ingin konsisten itu jangan yang berat-berat terlebih dahulu, tapi yang dimulai dengan yang ringan. Biar apa? Biar kita tetap konsisten. Gitu ya. Iya. Oke, terima kasih. Sudah sampai di akhir. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Tetap jaga konsistensi. Oke? Oke. Terima kasih. Akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.